bagaimana kabar kelas 2C pada pagi hari ini? Nah, anak-anak hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang pecahan. Nantinya kita akan ada beberapa teman yang Ustazah akan menjadi ketua kelompoknya. Apa tugas ketua kelompoknya? Yaitu yang pertama memastikan setiap kelompoknya itu mengerjakan tugas ini. Yang kedua, apabila ada teman satu kelompoknya yang mengalami kesulitan, silahkan dibantu. Itu tugas ketua kelompoknya. Yang terakhir, yang ketiga, memastikan kelompoknya itu tetap tertib dan tetap terkondisi dengan baik. Paham? Apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Ayo, Mas Akif, boleh silakan. Satu dari beberapa bagian. Mungkin ada yang lebih tepat lagi, Mas Aska. Satu dari semua bagian. Belum tepat, kurang tepat sedikit lagi. Siapa yang mau lebih menempatkan sudah dapat petunjuk. Kalau kata Mas Alvin, satu lagi Mbak Kalila. Satu dari seluruh bagian. Ada lagi Mas Nanda? Satu dari dua bagian. Oke. Nah, rupanya masih belum ada yang sangat tepat, tapi Ustazah di sini sudah menerka kalian, insya Allah sedikit mendekati konsep dari pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Sudah benar yang disebut oleh Mas Alkif, Mas Aska, Mas Nanda, dan Mbak Kalila. Itu satu dari beberapa bagian itu sudah benar. Tetapi lebih tepatnya tidak hanya satu saja, tapi beberapa bagian dari keseluruhan. Nah, kebetulan yang akan kita pelajari di kelas 2 ini pecahannya hanya 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dari contoh pecahan ketiga pecahan itu ada yang bisa menjelaskan arti dari pecahan 1/2. Siapa? Silakan Farhan. Pinter, 1 dari 2 bagian. Selain pecahan 1/2, pecahan 1/3, Mbak Serin. 1 dari 3 bagian, Serin. Pintar. Kemudian yang 1/4 tuh, Mbak Putri. 1 dari 4 bagian. Nah, sebelum Ustazah membentuk kelompok, kita lihat materinya dulu ya, yang di video ini. Silakan semuanya perhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya ya. Halo anak-anak, kembali lagi di channel Kiat Belajar. Nah, tidak terasa pada kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema tunggal. Materi ini terdapat di dalam pelajaran matematika kelas 2 SD. Mari kita baca cerita berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini 1 donat utuh, lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar dan 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat utuh di 2 bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Maka jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak sama.
tetapi yang satu lebih besar dan yang satu lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan setengah ya. Yang lebih besar bukan setengah, yang lebih kecil juga bukan setengah. Oke, dan pertanyaan apa itu 1/2, apa itu 1/3, dan apa itu 1/4. Nah, sekarang ini adalah video yang sudah kalian simak, itu bentuk nyatanya. Maksudnya sudah ada gambar donat yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di sana disebutkan kalau bagian yang dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu adalah membentuk pecahan setengah atau 1/2. Jadi satu potongnya 1/2, satu potong yang lainnya juga 1/2. Dalam kata lain, satu potongnya setengah dan satu potong 2 sama besar itu akan menjadi setengah bagian. Paham sampai sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya videonya. Jika ada satu bagian utuh ya seperti ini anak-anak, ada satu bagian utuh lalu dibagi menjadi 2 sama besar ya, harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Satu bagian yang ini, bagian yang terkecil, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah ya. Menulisnya seperti ini ya, nah 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2. Sekarang di sini Ustazah punya sebuah bangun datar segi 4, atau tepatnya bangun datar apa ini, ada yang tahu? Persegi panjang ya? Ya. Persegi panjang ini dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Kalian perhatikan, 1, 2, 3. Nah, sekarang Ustazah tunjuk bagian yang warna merah ini disebut berapa bagian? Angkat tangan. Ivan. 1/3. Kenapa Mas Ivan kok disebut 1/3 sih? Dari 2 bagian. Benar? 3 bagian. Oh iya, terima kasih teman-teman. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Ya. Kenapa Mas Ivan menyebutnya ini 1/3 bagian? Karena yang warna merah ada 1. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Jadi bukan yang kata Mas Ivan tadi pertamanya 1 dari 2 bagian, tapi yang benar adalah 1 dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena keseluruhan dari bangun datar persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, Ustazah ulangi lagi. Yang warna merah ini adalah 1/3 bagian. Kalau yang warna kuning yang di tengah ini berapa bagian? Silakan Mbak Putri. 1/3 juga, yakin? Yakin? Iya, benar. 1/3. Kalau yang warna kuning yang Ustazah tunjuk ini? Sama, 1/3 juga. Ya, 1/3 bagi. Ya, jadi bangun datar persegi panjang ini dipotong menjadi 3. Masing-masing bagian potongannya itu disebut 1/3 bagian. 1/3. Sampai sini paham? Paham. 1/2, 1/3 dan 1/4. Paham? Oke, kalau paham, Ustazah bentuk menjadi kelompok ya. Ya, Ustazah Farhan, Mas Farhan, kemudian Mbak Sherin, Mbak Putri, sama satu cewek lagi ya, karena ceweknya banyak. Mbak Nade. Oke, nah ini ada 5 teman kalian yang menjadi ketua kelompok. Ustazah harap yang menjadi ketua kelompok putra itu anggotanya semuanya putra ya. Ya, jadi ada 2 kelompok putra. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, masing-masing Mas Aska ada 5 teman, Mas Farhan 6 teman. Ya, silakan. Apa Ustazah tunjuk aja? Iya. Ustazah tunjuk. Oke, Mas Aska satu kelompok sama Mas Jivan, Mas Nanda, Mas Dewa,
dan Mas Alkif dan Mas Safa. Silakan berkelompok minggir ke sebelah sana cari tempat. Sisanya sama Mas Farhan. Cowok-cowok sisanya sama Mas Farhan. Oke, masih ingat tugas ketua kelompok yang tadi Ustazah jelaskan ya? Oke, kelompoknya Ustazah tunjuk. Yang sebelah sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ketua kelompok 1 angkat tangan. Ketua kelompok 2. Ketuanya 2. Ketua kelompok 3. Ketua kelompok 3. Ketua kelompok 4. Ketua kelompok 5. Oke. Kita bagikan LKPD-nya. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai tetap tertib sambil menunggu giliran. Nanti Ustazah tunjuk perwakilan kelompoknya untuk maju menjelaskan hasil mengerjakan LKPD kalian. Paham sampai sini? Paham. Bisa tertib? Bisa. Kalau ada temannya yang maju harus bagaimana? Menghormati. Kemudian apa? Menghargai. Mendengarkan dan memperhatikan temannya. Oke? Siap? Siap. Sudah bagikan ya? Abis itu mewah. Terakhir manja. Iya. Kamu gak ngerti kan? Untuk menjelaskan hasil dari nomor 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 kelompok saja. Nomor 2 dibaca ya. Salam dulu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi seperti nomor 12 buah cupcake seperti gambar berikut. Jika siswi memberikan seperempat bagian cupcake tersebut kepada adiknya, maka siswi memberikan 3 buah cupcake kepada adiknya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 itu ada 12 buah cupcake seperti yang ada di gambar. Kemudian akan diberikan kepada adiknya Siti sebanyak seperempat bagian. Kira-kira ada berapa buah? Tadi kata Mas Safa ada 3 ya. Apakah benar seperempat bagian dari 12 itu 3 buah? Benar. Yang lainnya? Ada kelompok yang berbeda jawabannya? Enggak ada. 3 buah semua ya? Iya. Jadi seperempat bagian dari 12 buah cupcake itu ada 3 buah. Oke, terima kasih Mas Safa dan Mas Askar. Beri tepuk tangan untuk temennya. Tunjuk kelompoknya. Sering maju bersama Mbak Elisa. Iya, Mas Sering maju bersama Mbak Elisa. Untuk membaca ini 12 lagi bukan nomor 2. Salah dulu nak. 12 lagi. Oke, perhatikan temennya. Masuk dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Anas mempunyai puding yang dipotong menjadi 3 bagian seperti pada. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai, sudah mempelajari 1/4, 1/3, dan 1/2 sebagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan pesan Ustazah tadi Ustazah awali dengan kalimat
Ya, tadi Ustazah awali dengan kalian untuk mensyukuri apapun yang kita rasakan saat bangun tidur tadi pagi ya. Nah, untuk Ustazah akhirinya, pesan Ustazah, setelah kita mensyukurinya, jangan lupa kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Gimana cara memperbaikinya? Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya apa yang akan kalian rasakan besok itu lebih baik dari hari ini. Paham? Paham. Jangan lupa sholatnya juga harus tepat waktu. Oke, terima kasih Solihah kelas 2 untuk pagi hari ini. Kita hari